Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali bertemu pagi hari ini. Ada sukacita di antara kita semua. Amin. Puji Tuhan, karena hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang mempersatukan kami pagi ini Tuhan untuk beribadah kembali. Biarlah Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu menikmati puji-pujian, kami rindu menikmati penyembahan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena hari-hari kita dilalui bersama Tuhan. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Kau bukakan jalan di
kami naikkan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Pada minggu pagi ini kita semua dalam keadaan sehat, kita ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Saudara, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun ibadahnya masih secara online ya. Tapi saudara, tidak mengurangi akan sukacita kita karena kita bisa tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kita masih tetap bisa mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, saudara, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kami menikmati kasih karunia-Mu atas hari yang Kau jadikan bagi kami, di mana kami dapat mengadakan ibadah di minggu pagi ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami dan saatnya sekarang kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, teduhkan dan sejukkan hati kami sekalian agar ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami boleh menangkap apa yang Kau maksudkan dan kami boleh mengerti karena kami tahu Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami senantiasa menolong kami, memberikan pencerahan agar apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami pada hari ini boleh kami mengerti dan kami tahu segala rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mau memfokuskan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya beri tema, janganlah kamu khawatir. Ya, janganlah kamu khawatir. Nats firman Tuhan saya ambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 yang pertama dahulu ya. Saudara, ayat firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara, sejak awal tahun 2020 ya saudara, sampai sekarang kita disibukkan terus oleh berita-berita tentang pandemi virus COVID-19 ini ya, dan kemudian berkembang dengan varian-variannya yang baru. Ya, saudara, kondisi seperti ini membuat tatanan kehidupan kita menjadi kacau ya, sehingga menimbulkan kekhawatiran di segala bidang kehidupan kita. Saudara, orang-orang khawatir saat-saat ini akan kesehatan dirinya ya. Orang-orang jadi sensitif
bila mereka merasa nggak enak badan sedikit aja ya, mungkin flu pilek gitu, kemudian langsung merasa khawatir, pikirannya jangan-jangan saya terpapar virus ya. Eh, jadi orang-orang eh, merasa khawatir gitu kalau mereka terpapar virus, sehingga banyak orang yang apa saudara berebut mencari obat-obatan, membeli obat-obatan untuk persediaan. Kadang-kadang ada berita obat ini bagus buat ini, cocok buat ini, langsung dibeli. Nanti ada lagi saudara mengatakan obat ini cocok untuk eh, mengatasi virus. Nah, beli lagi. Ya, semua dibeli. Jaga-jaga katanya ya. Barangkali nanti kita terpapar begitu. Bahkan sampai beli tabung oksigen. Tabung oksigen yang harganya karena banyak orang mencari jadi melambung sangat mahal gitu. Padahal saudara, selama ini Tuhan menyediakan oksigen itu bagi kita gratis ya saudara. Kita mau mengambil oksigen sepuas-puasnya juga gratis oleh Tuhan, nggak usah bayar mahal-mahal seperti itu. Ya saudara, orang-orang yang sudah terpapar virus ini merasa khawatir, apakah saya sembuh nggak ya? Jangan-jangan saya akan meninggal gitu. Ya, saudara. Jadi situasi yang sekarang ini membuat banyak orang khawatir. Pengusaha khawatir perusahaannya akan bangkrut. Kemudian orang yang bekerja merasa khawatir akan kehilangan pekerjaannya, mereka takut di PHK gitu ya. Orang-orang yang hidupnya pas-pasan gitu. Khawatir juga saudara akan hari esok. Apakah saya akan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Jadi hidup saat-saat seperti sekarang, hidup diliputi oleh rasa khawatir. Ya. Saudara, bisakah kita mengatasi rasa khawatir ini, saudara? Ya, tentu bisa, saudara. Saudara, semua kekhawatiran ini akan kita bisa atasi kalau apa, saudara? Kalau kita menuruti nasihat-nasihat Tuhan Yesus. Kita menuruti nasihat-nasihat firman Tuhan. Saudara, seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34 ini, Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir sebanyak berapa kali? 3 kali, saudara ya. Kalau kita lihat ada di ayat 25, ayat 31, ayat 34. Tuhan mengatakan itu. Hal ini apa, saudara? Membuktikan bahwa kekhawatiran ini bisa dirasakan oleh semua orang tanpa membedakan kondisi rohaninya. Ya, tanpa membedakan status sosialnya, baik itu orang kaya, baik orang miskin, atau juga tanpa membedakan usia seseorang, baik itu tua, baik muda. Ya, semua bisa merasakan kekhawatiran ini. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk tidak khawatir. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai pengikutnya untuk tidak khawatir? Karena yang pertama adalah, saudara ya, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Matius 6 ayat 25 tadi yang telah kita baca mengatakan bahwa hidup ini lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan selama ini yaitu, saudara, makanan, pakaian, keuangan, pekerjaan, keamanan, macam-macam seperti itu yang kita khawatirkan. Saudara, khawatir itu adalah suatu perasaan takut, perasaan gelisah atau perasaan cemas ya terhadap sesuatu hal yang belum diketahui terjadi apa tidak gitu ya. Jadi
masalah yang belum ada kepastian di masa nanti, gitu, yang belum tentu terjadi, tetapi sudah dirasakan menjadi beban di masa sekarang ini. Jadi kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang belum pasti terjadi, namun sudah menjadi beban secara pasti sekarang ini, gitu ya. Dan saudara, menurut riset, kekhawatiran itu, jadi orang-orang yang mengkhawatirkan sesuatu itu 90% tidak pernah terjadi. Ya. Saudara, manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya. Hidup manusia lebih berharga daripada kebutuhan-kebutuhannya, dan juga hidup kita lebih berharga daripada makhluk hidup lainnya. Di dalam ayat yang berikutnya ya, Tuhan Yesus memberikan 2 contoh bahwa hidup kita lebih berharga daripada yang lainnya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-26 ya, itu ayat berikutnya, kita lebih berharga daripada burung-burung. Mari kita baca Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, burung yang dimaksud ini adalah burung pipit ya, burung pipit seperti yang ditulis di dalam Matius 10 ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi yang dimaksud burung adalah burung pipit. Saudara, kalau kita ketahui ya, burung pipit atau kalau di Sunda ini piit gitu ya, burung piit adalah burung yang tidak ada harganya, saudara. Saudara, burung ini kalau pada musim panen ya, burung pipit ini banyak sekali berterbangan di ladang-ladang, di sawah, dan burung ini menjadi musuh dari petani. Ya, dan burung pipit ini tidak ada yang menjadikan burung peliharaan. Bagi orang-orang yang hobi memelihara burung ini, burung pipit ini nggak pernah ada yang melihara, saudara ya. Ya, bermacam-macam alasan, karena barangkali burung ini burung yang tidak berharga gitu. Paling-paling apa, saudara? Paling-paling untuk mainan anak-anak kecil lah. Ya, saudara, kalau dulu saya ingat waktu sekolah gitu ya, di depan sekolah itu suka ada mang-mang yang jualin burungnya burung pipit, dikandangin di dalam kantong-kantong gitu, harganya murah sekali gitu, saudara ya, burung-burung pipit seperti itu. Jadi dipelihara atau dipakai permainan anak-anak kecil aja gitu. Namun saudara, burung yang tidak dipelihara oleh manusia, burung yang tidak ada harganya ini, kalaupun ada harganya, dikatakan di dalam Matius 10 ayat 29, harganya 2 ekor hanya seduit. Saudara. Seduit itu adalah nilai uang terkecil ya, mata uang Yunani gitu. Burung yang tak ada harganya ini, tapi ternyata dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, saudara, manusia, makhluk yang berharga, pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, walaupun saudara, kita ini makhluk yang berharga di hadapan Tuhan, kita dipelihara Tuhan, tetapi saudara, kita jangan terlena. Jadi kita nggak boleh santai-santai ya. Kita harus tetap merespon akan pemeliharaan Tuhan ini dengan apa? Kita tetap bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan sukacita, gitu ya. Kita nggak boleh bermalas-malasan. Saudara, kalau burung pipit yang Tuhan pelihara itu juga, apakah dia bekerja? Iya, saudara, burung pipit adalah burung pekerja keras, yang keras. Burung ini
Saudara, ketika matahari baru terbit, dia udah bangun, saudara ya. Bangun dengan sukacita, lalu berterbangan, ya, berterbangan eh, dan berkicau ya. Hanya kicaunya memang burung pipit ini burung yang ya berkicau seadanya, bunyinya cuman pit 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 begitu saja gitu saudara ya. Nggak merdu gitulah. Makanya namanya juga burung pipit ya, karena bunyinya pit pit gitu. Mereka rajin saudara, rajin mencari tanam-tanaman, rajin mencari biji-bijian, kemudian mereka membangun sarangnya bagi anak-anaknya, bagi eh, burung yang akan bertelur gitu ya. Kemudian ketika musim kering, ketika susah makanan ya, burung ini akan pindah jauh gitu, bermigrasi, berterbangan mencari sumber makanan yang di tempat lain ya. Saudara, pokoknya pada prinsipnya burung pipit ini tidak malas, tidak diam, tidak menganggur gitu ya. Burung ini bekerja dan Tuhan peliharakan, saudara. Karena itu, saudara, kita juga kalau mau dipelihara oleh Tuhan, kita juga harus tetap giat bekerja. Nanti Tuhan akan peliharakan, tentu saja begitu ya. Jadi kalau begitu, mengapa kita khawatir, saudara? Kita dapat memanfaatkan ya potensi kita. Kita berusaha bekerja dengan tulus, dengan sukacita, menikmati anugerah Tuhan atas hidup kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pasti Tuhan akan peliharakan. Ya, saudara, mungkin suatu saat ya bisa saja terjadi gitu ya. Barangkali kita ini ada kekhawatiran, ada saatnya kita merasa khawatir terhadap apa? Terhadap kadang-kadang kebutuhan hidup kita, kebutuhan sandang pangan, kadang-kadang buat pendidikan anak-anak seperti itu. Saudara, kalau kita suatu saat merasakan kekhawatiran seperti ini, saudara cobalah, saudara keluar rumah, saudara. Kita lihat, pandang ke langit sejenak. Kita lihat ada burung pipit. Kalau ada burung-burung pipit, oh kita ingat, saudara ya, akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau burung pipit aja dipelihara, masakan kita enggak? Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Jadi, janganlah khawatir. Kita lebih berharga daripada burung-burung yang tidak berharga. Coba saudara kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yaitu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-28 dan ke-29. Kita akan baca Matius 6 ayat 28-29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan, saudara, burung bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, bunga bakung adalah tanaman umbi-umbian ya yang mengeluarkan bunga, ada bunganya gitu bakung ini. Saudara, banyak kita temukan kalau di Israel ya pada musim semi, bunga bakung ini ada di lereng-lereng gunung dan di ladang-ladang. Saudara, karena banyak jenisnya, bunga bakung akan menjadi indah berwarna-warni. Gitu. Warna bunga bakung tergantung di daerah asalnya. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang merah gitu. Namun bunga bakung tidak termasuk tanaman hias ya, tidak dipajang-pajang gitu ya di rumah-rumah seperti bunga-bunga yang lain. Karena apa? Karena bunga ini tidak bertahan lama gitu, hidupnya nggak lama, hanya hanya sebentar gitu. Coba kalau kita baca di dalam ayat berikutnya di Matius 6 ayat 30, kita mengatakan begini, jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Jadi hidupnya hanya sebentar, hanya sehari saja gitu. Tapi sekalipun termasuk tumbuhan yang tidak berharga, namun
Saudara, kita lihat bunga ini, ketika bunga ini mekar, bunga ini bisa bersaksi dengan warna dan keharumannya. Sehingga, saudara, kita lihat bangunan di Istana Salomo nih ya, di Istana Salomo, di ujung-ujung tiang istananya banyak ada ukiran-ukiran ornamen kelopak-kelopak bunga bakung yang indah. Jadi walaupun bunga ini tidak berharga, tapi tetap dipakai menjadi hiasan di tiang-tiang di kerajaan Salomo ini. Ya, saudara, hidup manusia lebih penting daripada kebutuhannya. Saudara, kalau burung pipit dan bunga bakung ya saudara yang tidak berharga saja dipelihara oleh Tuhan, pasti kita yang jauh lebih berharga akan dipelihara dengan sempurna. Jadi hal yang pertama yang dimana kita dilarang khawatir oleh Tuhan itu, yang pertama adalah karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan ya. Jadi kita nggak usah khawatir, Tuhan sangat menghargai kita. Kemudian hal yang kedua, kita jangan khawatir adalah karena Bapa yang memelihara hidup kita. Saudara, di ayat yang ke-32 ya, adalah yang selanjutnya kita akan baca. Ayat yang ke-32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, pembahasan hal kekhawatiran ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-24, Matius 6 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan beberapa ayat di ayat yang sebelumnya ini ya, yaitu di ayat yang ke-19. Begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar semua serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kepada orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan Yesus mengatakan mereka dengan istilah mengabdi menjadi budak Mammon. Mammon itu adalah sebutan untuk harta kekayaan gitu ya. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah, maka biasanya seluruh hidupnya digunakan untuk apa? Untuk mencari harta kekayaan. Dari terbit matahari sampai kepada masuknya kebutuhan jasmani menjadi prioritas mereka. Jadi mereka layak khawatir. Karena apa saudara? Karena kekayaan atau mamon adalah benda mati yang tidak mampu memberikan jaminan hidup kepada mereka. Tetapi saudara, orang percaya dibedakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang percaya memiliki Bapa. Mereka yang tidak mengenal Allah tidak memiliki Bapa. Kita sebagai orang percaya dan sebagai anaknya memiliki Bapa yang
pasti mengetahui akan kebutuhan kita dan juga sanggup mencukupi bahkan memberi bonus tambahannya ya. Kita ini diberi udah dicukupi kemudian ditambah lagi bonus ya, Tuhan mengatakan bonus karena nanti kita lihat di ayat 33 yang mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita dapat tambahan-tambahan selain kita dicukupi, kita mempunyai bonus-bonus ya, saudara. Saudara, mari kita lihat sejarah pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini bangsa yang banyak gitu ya. Tuhan peliharakan selama berapa saudara? Selama 40 tahun. Di dalam perjalanannya dari Mesir ke Kanaan gitu ya. Untuk mencapai tanah perjanjian, Tuhan peliharakan selama 40 tahun di gurun pasir dengan sempurna. Tuhan memeliharakan kebutuhan-kebutuhan dasar dari mereka. Saudara, coba saja saudara ya, ketika mereka berada di suatu tempat yang kering, Tuhan Yesus menyediakan air. Kalau kita baca di Keluaran 17 ayat yang ke-6 mengatakan begini, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi saudara, ketika bangsa ini membutuhkan air, Tuhan sediakan air ya. Tuhan peliharakan. Kemudian untuk kebutuhan makanan, bangsa ini Tuhan mengirim makanan berupa mana ya. Dalam Keluaran 16 ayat yang 35 katakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan Kanaan. Jadi selama 40 tahun dalam perjalanan mereka, ketika mereka membutuhkan makanan, Tuhan juga siapkan makanan bagi mereka. Kemudian apa lagi yang lain, saudara? Kebutuhan pakaian. Saudara, kebutuhan pakaian pada zaman itu, pakaian itu merupakan kebutuhan yang sulit ya. Bayangin aja, saudara, begitu banyak bangsa Israel ya, selama 40 tahun pakaiannya disediakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menyediakan pakaian ini secara ajaib ya. Tuhan menyediakan secara ajaib, nggak rusak-rusak gitu pakaiannya tuh. Dalam Ulangan 8 ayat yang keempat mengatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini ya. Jadi saudara, sungguh luar biasa ya. Bukan satu orang, satu bangsa Israel yang begitu banyak ya, dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Peliharanya nggak sebentar-sebentar, saudara. Bukan 1-2 hari, seminggu begitu, tapi selama 40 tahun. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau satu bangsa aja Tuhan peliharakan, apalah kebutuhan bagi seseorang seperti kita ini ya. Seperti sekarang kalau kita butuh sesuatu gitu, Tuhan pasti cukupi juga gitu. Saudara, saya ngerasain, saudara, kalau Tuhan memeliharakan bangsa Israel 40 tahun, saya 70 tahunan lebih Tuhan peliharakan, Tuhan cukupkan. Di dalam saya mengarungi gurun pasir kehidupan. 70 tahun Tuhan peliharakan, tidak kurang apapun. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita tanpa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Segala rupanya Tuhan sediakan bagi kita. Wah, sungguh luar biasa ya. Tuhan peliharakan kita. Saudara, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 kita lanjutkan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 katakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Ya, saudara, mungkin jika kita sedang menjadi budak mamon ya, kalau suatu saat kita berpikiran seperti itu, saudara, kita putus asa, kita khawatir, tentu saja itu akan terjadi. Karena apa? Karena kita menjadi budak mamon. Mamon itu satu benda yang dikejar-kejar oleh banyak orang ya, orang yang tidak mengenal Allah gitu. Namun jika kita menyadari kita sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah mengenal Tuhan kita, bahwa Allah adalah Bapa kita, Allah yang maha hidup, sanggup memelihara kebutuhan anak-anaknya secara sempurna. Kita tidak perlu khawatir. Ya, jadi saudara, hal yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah bahwa kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapa kita yang memelihara kita. Dan yang ketiga, kita tidak usah khawatir. Karena apa, saudara? Hidup kita adalah hidup bukan di dalam kerajaan dunia. Kita sudah beralih ke kerajaan Allah. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang dimaksud dengan kita hidup di dalam kerajaan Allah? Ketika kita hidup di kerajaan Allah, kita yang pertama adalah kita memprioritaskan hidup kita ini, fokuskan pada kerajaan Allah. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, gitu ya. Saudara, kalau Tuhan mengatakan ada kerajaan Allah, tentu ada kerajaan yang lain. Ya, kerajaan itu adalah kerajaan mamon atau kerajaan dunia. Nah, bagaimana kita harus memprioritaskan hidup kita dalam kerajaan Allah? Kita harus memilih, sudah memilih salah satu sebagai prioritas hidup kita. Kita tidak bisa hidup di persimpangan jalan. Kita tidak bisa hidup di tengah-tengah, misalnya tidak ke sana, tidak ke sini. Kita tidak memprioritaskan kerajaan Allah, tidak memprioritaskan ini, tidak bisa seperti itu, gitu ya, hidup ini. Apalagi kita tidak bisa berjalan gitu di dalam dua jalan yang berbeda. Kita harus pilih salah satu. Ya, satu. Kita harus memprioritaskan kerajaan Allah atau memprioritaskan kerajaan dunia. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kehendak. Nah, itu saudara, kerajaan Allah adalah suatu sistem pemerintahan di mana Allah menjadi rajanya, ya, tentu seperti itu. Saudara, orang yang memprioritaskan Allah menjadi raja di dalam hidupnya, artinya apa? Artinya dia hidupnya sedang berada di dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, firman-Nya akan menjadi kebenaran di dalam kehidupannya. Jadi, segala janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan akan menjadi kebenaran di dalam kehidupannya. Saudara, karena itu tidak perlu khawatir, saudara. Karena semua janji-janji Tuhan akan menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Bahkan itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi selain kita pasti dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan, kita akan dapat bonus yang lain, saudara ya. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah adalah yang pertama adalah memprioritaskan hidup kita pada kerajaan Allah. Yang kedua adalah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah.
1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kekhawatiran tidak dapat kita bawa-bawa sendiri. Kita tidak bisa rasakan sendiri. Tetapi menurut firman Tuhan, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudara, kalau kita tadi mengatakan di firman Tuhan mengatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, jadi berarti ya memang ada saat-saat ya kita juga goyah gitu ya. Kita karena kekhawatiran itu goyah. Jadi itu manusiawi karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tapi kita bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Serahkan itu berarti apa, saudara? Melepaskan atau lemparkan gitu ya kekhawatiran itu. Jadi kekhawatiran itu tidak boleh berlama-lama di dalam hidup kita. Kita harus segera lemparkan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudara, apabila suatu saat kekhawatiran itu menjangkiti kita gitu ya, dan apabila barangkali kekhawatiran itu membuat kita menjadi goyah gitu, apa yang harus kita lakukan? Cepatlah berdoa, cepatlah berlutut, berserah kepada Tuhan, lemparkan segala kekhawatiran itu kepada Allah. Alasannya sangat jelas. Ketika kita melemparkan kekhawatiran kepada Tuhan, Ia akan memeliharakan kamu. Ya. Jadi hal yang kedua yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah serahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Hal yang ketiga adalah kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita harus memelihara iman kita dengan teguh, saudara ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kekhawatiran bukanlah perbuatan dosa ya. Namun iblis bisa memanfaatkan kekhawatiran yang kita rasakan ini untuk apa, saudara? Untuk menggoncang iman kita. Iblis akan mendakwah kita, akan menuduh kita bahwa kita orang yang lemah. Allah tidak peduli, firman-Nya tidak menjadi kebenaran di dalam hidup kita. Tidak bisa dipercaya begitu ya. Iblis akan menjadikan kekhawatiran kita ini sebagai alat untuk menghancurkan iman kita. Kita baca Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, milikilah iman yang kuat, saudara, bahwa tangan Tuhan, tangan Allah jauh lebih kuat dibandingkan masalah-masalah yang kita hadapi ya. Jadi hal yang keempat, jika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus memelihara iman kita ya, dengan teguh. Kemudian hal yang keempat adalah kita harus berdoa dan mengucap syukur. Saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saudara, mengkhawatirkan hari ini atau hari besok sebenarnya tidak ada gunanya lah ya saudara, karena di dalam Matius 6 ayat yang 27 dan ke-34 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kemudian ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang bagaimana Tuhan menasihatkan kita jangan khawatir. Kita sudah bahas di dalam perikop ini di dalam Matius 6. Ini ya saudara, saya akan mengenai akan pembahasan ini dengan menarik kesimpulan lah ya, atau merangkumnya dalam yang pertama, saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama adalah karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Bapa yang memelihara hidup kita, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dan yang ketiga, hidup kita bukan hidup di dalam kerajaan dunia, tetapi hidup kita ada di dalam kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, itulah. Jadi prioritas kita adalah prioritas hidup di dalam kerajaan Allah. Kemudian kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, dan tentu saja harus kita miliki iman yang teguh. Dan yang terakhir adalah kita berdoa dan mengucap syukur senantiasa apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita barangkali kita khawatirkan di saat-saat zaman sekarang seperti ini. Tetapi saudara, kita sudah mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki kita akan khawatir akan segala hal. Tetapi kita tahu kita punya Bapa yang selalu memeliharakan hidup kita. Jadi janganlah kamu khawatir. Amin. Saudara, firman Tuhan sekian, dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali berdoa untuk mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar. Kita akan tundukkan kembali kepala kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan ini yang seringkali kami merasa khawatir ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Namun kami diingatkan kalau kami memiliki Bapa yang senantiasa menolong kami, yang selalu memperhatikan kami, yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami ini. Makasih Bapa, kami mau mengimani semua ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami tetap berada dalam lingkup kasih karunia-Mu. Dan saudara-saudara, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan turunlah atas kami berkat-berkat surgawi, sukacita yang melimpah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dengan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.